Halo kawan pajak semua, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Tahmid Amir, bisa dipanggil Atta, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Tidak terasa nih ya kawan pajak, kita sudah memasuki tahun 2023 di bulan kedua. Nah, yang artinya Markas kali ini adalah episode perdana di tahun 2023 ini. Untuk pembahasan Markas episode kelima ini, saya telah kedatangan bintang tamu narasumber, yaitu Devi Ayu Setiorini yang bisa dipanggil Kak Devi, account representatif seksi pengawasan 2 KPU Pratama Poso. Selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi Kak Atta. Nah, selamat datang di Markas ya Kak Devi. Bagaimana kabarnya Kak Devi? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke materi podcast kali ini ya, mungkin ini juga sudah agak terlambat ya, tapi kami ingin tetap mengucapkan selamat memasuki tahun 2023 kepada kawan pajak semua. Mudah-mudahan kawan pajak di tahun yang baru ini diberikan keberkahan dan kesuksesan sehingga kawan pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lancar dan baik, dan kami pula sebagai petugas pajak yang menghimpun penerimaan negara dapat menjalankan fungsi dan tugas kami dengan baik pula. Untuk Markas episode kelima ini masih berkaitan nih dengan awal tahun baru 2023 ya. Nah, Kak Devi dan kawan pajak mungkin sudah mendengar ya atau familiar ya dengan kalau awal tahun begini itu identik dengan event atau kegiatan tahunan kita. Ya, apalagi kalau bukan penyampaian atau pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, materi podcast kali ini adalah akan membahas tentang penerbitan atau pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 26 atau mungkin kita bisa kenal dengan 1721A1 atau A2. Oke Kak Devi dan kawan pajak semua, kalau kita lihat ya untuk bulan-bulan Februari ini sudah identik atau misalnya sudah dikenal oleh kawan pajak ataupun sesama kita ya petugas pajak sebagai bulan atau musim penyampaian SPT tahunan, karena wajib pajak, kawan pajak sudah ramai-ramai menyampaikan atau akan melaporkan SPT tahunannya ya Kak Devi. Nah, sebagai salah satu kewajiban wajib pajak yaitu penyampaian SPT tahunan, mungkin kawan pajak masih ada yang bingung atau kurang mengerti tentang SPT, dalam khususnya SPT tahunan ini Kak Devi. Bisa dijelaskan SPT itu sebenarnya apa sih Kak Devi? Oke Kak Atta dan teman pajak, sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, surat pemberitahuan atau yang sering kita dengar dengan SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di pasal 1 angka 13 disebutkan juga bahwa SPT merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Seperti itu Kak Atta. Nah, tadi saya mendengar nih jawaban dari Kak Devi, jadinya saya bisa meringkas bahwa SPT itu terdiri dari, atau SPT tahunan itu terdiri dari 3 unsur ya Kak Devi. Apakah betul begitu? Iya, betul sekali Kak Atta dan kawan pajak. Jadi SPT tahunan itu memuat 3 unsur. Yang pertama, perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan yang terakhir harta dan kewajiban. Oke Kak Devi dan kawan pajak, di pembahasan podcast kali ini mungkin kita akan lebih fokus ke SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi ya Kak Devi ya. Nah, untuk melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan ini kan wajib pajak atau kawan pajak orang pribadi itu mengisi atau menginput di dalam yang namanya formulir
SPT tahunan PPh orang pribadi ya Kak Devi, baik formulirnya itu bisa berbentuk kertas atau manual jika kawan pajak yang melaporkan SPT tahunannya secara langsung ke kantor pajak atau pojok pajak, maupun formulir SPT tahunan yang berbentuk elektronik atau SPT tahunan yang dilaporkan secara online Kak Devi. Nah, apa saja sih jenis-jenis formulir SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi ini Kak Devi? Baik Kak Atta dan kawan pajak, akan saya jelaskan ya. Jadi ada 3 jenis formulir. Yang pertama yaitu formulir 1770 SS. Formulir ini bentuknya sangat sederhana. Hanya 1 lembar saja dan biasanya digunakan untuk pegawai atau karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta. Terus ada formulir 1770S. Formulir 1770S ini biasanya digunakan oleh pegawai atau karyawan yang memiliki penghasilan di atas dari 60 juta. Terus yang terakhir itu ada formulir 1770. Formulir 1770 ini biasanya digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Terus dia sebagai pekerja bebas dan memiliki lebih dari 1 penghasilan, seperti itu. Hai. Wah, sangat mendetail ya kawan pajak. Nah, tadi kalau saya bisa simpulkan dari penjelasan Kak Devi, jadi formulir SPT tahunan PPh orang pribadi itu ada 3 ya, 1770 SS, 1770S, dan 1770. Nah, mungkin kita akan lebih fokus ke formulir SPT tahunan bagi kawan pajak atau wajib pajak orang pribadi yang statusnya karyawan atau pegawai ya Kak Devi. Jadi di sini ada formulir 1770 SS dan formulir 1770S. Nah, tadi sempat disinggung juga yang pertama ya mengenai unsur-unsur SPT tahunan itu kan ada penghitungan dan atau pembayaran pajak serta objek dan atau bukan objek pajak. Nah, misalkan nih ada kawan pajak orang pribadi karyawan yang ingin melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadinya ya, kan di situ dia harus mengisi pembayaran dan atau penghitungan pajak serta objek dan atau bukan objek pajaknya. Nah, dia dari mana Kak Devi harus mengisi itu, sumbernya dari mana? Oke Kak Atta dan kawan pajak, kan saya jelaskan ya. Jadi untuk objek pajaknya itu sendiri itu sesuai dengan definisinya, yang diisi adalah penghasilan wajib pajak selama 1 tahun sebelumnya. Jadi yang diisi itu berupa gaji, upah atau penghasilan tetap, dan kemudian ada juga yang diisi berbentuk honorarium, insentif yang bukan merupakan penghasilan yang teratur. Nanti penghasilan itu akan dijumlahkan yang dimana akan ditemukan pajak terutangnya, dan pajak terutang itu nanti akan dituangkan ke dalam suatu bukti potong pajak penghasilan pasal 21, seperti itu. Baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Devi. Tadi kan udah dijelaskan ya ada 1 dokumen yang namanya bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, bukti pemotongan ini, bukti potong pajak penghasilan pasal 21 ini terdiri atas berapa jenis Kak? Ada berapa macam bentuk dari bukti pemotongan ini? Jadi kawan pajak, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala, yaitu bukti potong 1721A1, atau bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiun, biasanya pada formulir 1721A2. Di bukti potong 1721A1 atau 1721A2 memuat terkait yang pertama, nomor dan tanggal bukti pemotongan. Yang kedua, identitas pihak pemotong dan pihak yang dipotong. Yang ketiga, jumlah penghasilan bruto. Yang keempat, pengurangan penghasilan bruto. Misalnya,
biaya jabatan dan atau iuran pensiun. Lalu ada jumlah penghasilan neto, yaitu jumlah penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak per awal tahun. Kemudian ada lagi penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto yang dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Dan yang terakhir ada pajak terutang, yaitu tarif pajak pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final atau tidak final bagi penerima penghasilan yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak tetap atau tidak teratur. Bukti pemotongan ini biasanya memuat terkait yang pertama, nomor dan tanggal bukti pemotongan. Yang kedua, identitas pihak pemotong dan pihak yang dipotong. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak atau penghasilan. Dan yang terakhir, perhitungan pajak terutang, yaitu tarif pajak dikalikan dengan penghasilan. Terperinci sekali ya kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Devi, kan tadi sudah dijelaskan ya bentuk-bentuk bukti pemotongan, ada 1721A1, ada 1721A2, atau bukti potong final maupun tidak final. Nah, dari bukti potong ini, siapa sih Kak yang bertanggung jawab membuat atau menerbitkannya? Baik, yang membuat atau yang menerbitkannya itu ada 3 ke atas. Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengadministrasian pembayaran gaji atau upah kepada pegawainya, baik itu pegawai swasta ataupun yang orang pribadi yang memiliki usaha seperti itu. Lalu yang kedua ada bendahara. Bendahara ini bisa juga bendahara dari instansi pusat, dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah dana pensiun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak Devi mengenai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atau 26 itu yang terdiri dari pemberi kerja, kemudian ada bendahara atau instansi pemerintah, kemudian yang ketiga ada dana pensiun ya contohnya. Nah, pemotong pajak ini tugasnya atau kewajibannya sebenarnya apa ya Kak Devi? Jadi tugas dari pemotong ini adalah ada 3 atau yang sering kita sebut dengan 3M. Yang pertama adalah membuat bukti potong PBH pasal 21 atau 26 yang kemudian diserahkan kepada penerima penghasilan. Yang kedua, menyetorkan PPh terutang. Dan yang ketiga, melaporkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26 ini ke dalam SPT masa di bulan Desember. Berarti yang kalau memang ada kewajiban dari pemotong tadi adalah menerbitkan bukti potong, yaitu M yang pertama, artinya yang bertanggung jawab atau bertugas membuat atau menerbitkan bukti pemotongan ini adalah pihak pemotong tadi ya Kak Devi. Jadi pihak pemotonglah yang bertugas untuk melakukan atau membuat bukti potong ini. Jadi di mana wajib pajak itu menerima penghasilan, jadi disitulah penghasilan dipotong oleh pihak pemotong untuk diterbitkan bukti potongnya seperti itu. Oke. Baik kawan pajak dan Kak Devi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi nih kalau misalnya bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 26 tadi sudah dilakukan atau sudah diterbitkan oleh si pemotong, langkah selanjutnya apa nih Kak? Jadi nanti kalau misalnya bukti potong itu sudah dibuat, maka bukti potong itu harus diserahkan kepada penerima penghasilan. Setelah diterima oleh penerima penghasilan, nantinya bukti potong itu akan digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan masing-masing karyawan atau pegawai itu sendiri, seperti itu. Baik. Nah, untuk karyawan atau pegawai sendiri yang menggunakan formulir 1770 SS seperti apa Kak Devi? Jadi untuk pegawai yang menggunakan formulir 1770 SS ini tidak diwajibkan dengan adanya bukti potong A1 atau A2 ini.
karena kan hanya memuat seperti bruto seperti itu. Jadi mungkin ditanya saja penghasilan selama 1 tahunnya berapa, itu sudah cukup. Tapi kalau wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S ini sangat diwajibkan menggunakan bukti potong A1 atau A2 karena semua data atau semua penghasilan selama 1 tahun itu sendiri sudah tertera di dalam bukti potong A1 atau A2-nya, seperti itu Kak Ata. Baik, itu tadi untuk yang pelaporannya atau penyampaian SPT-nya menggunakan formulir kertas ya, jadi dilampirkan di dokumen SPT-nya ya Kak Devi, betul begitu? Betul sekali. Nah, kalau misalnya bagi wajib pajak atau kawan pajak berstatus karyawan ataupun yang ASN Kak Devi yang sudah wajib melaporkan SPT tahunannya secara online di DJP online baik e-filing maupun e-form. Seperti apa perlakuan bukti potongnya ini? Baik, untuk ASN atau karyawan yang ingin menggunakan pelaporan melalui elektronik itu dapat melakukan pelaporan melalui laman djponline.pajak.go.id. Ini nanti bisa melalui e-filing atau e-form. Ya, baik. Ya, nanti kalau untuk e-filing hanya menyalin saja dari bukti potongnya. Namun saat wajib pajak yang akan melaporkan melalui e-form, maka wajib pajak itu sendiri harus mengunggah bukti pemotongan itu dalam bentuk file PDF seperti itu. Bagi pemotong pajak sendiri, sesuai dengan kewajiban ketiga pemotong seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu melaporkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26, menggunakan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 masa pajak Desember. Untuk wajib pajak pemotong, pemberi kerja non-instansi pemerintah, SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dapat dilaporkan melalui e-filing melalui djponline.pajak.go.id dengan sebelumnya menggunakan aplikasi eSPT PPh pasal 21 atau 26. Sedangkan untuk pajak pemotong instansi pemerintah, SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dapat dilaporkan melalui e-Bupot instansi pemerintah DJP online. Dan yang terakhir, SPT masa PPh pasal 21 atau 26 masa Desember yang dilaporkan melalui DJP online, baik secara e-filing maupun e-Bupot instansi pemerintah yang sudah memuat bukti pemotongan 1721 A1 atau A2, memungkinkan pegawai atau karyawan yang melakukan pelaporan SPT tahunan PPh masing-masing pada akun DJP online. Tidak perlu lagi menginput data secara manual atau key in karena pegawai atau karyawan tersebut memperoleh notifikasi telah diterbitkan bukti potong dan dapat menggunakan data tersebut secara otomatis. Baik kawan pajak, itu tadi seluruh penjelasan materi mengenai pembuatan atau penerbitan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2126, 1721 A1 atau 1721 A2. Saya harap kawan pajak dapat teredukasi dan memahami serta mencerna dan mengerti penjelasan materi yang tadi ya. Nah, Kak Devi mungkin ada hal yang akan atau ingin disampaikan kepada kawan pajak terkait bukti pemotongan pasal 21 ini? Baik, buat kawan pajak yang sudah menerima bukti pemotongan, mohon segera untuk melaporkan SPT tahunannya, dan untuk pemberi kerja ataupun pemotong, mohon sebelum yang belum menerbitkan bukti potong, mohon untuk segera melakukan penerbitan bukti potong karena pelaporan SPT tahunan akan berakhir sebentar lagi. Ini sudah memasuki akhir Februari ya Kak Ata, dan batas pelaporannya yaitu di tanggal 31 Maret. Jadi harus segera melaporkan SPT tahunannya untuk teman pajak ya. Terima kasih banyak ya kepada Kak Devi yang telah menyampaikan materi kepada kawan pajak, dan terima kasih juga bagi kawan pajak yang dari tadi telah mendengarkan dan menyimak penjelasan kami mengenai pembuatan bukti potong pasal 21 atau 26 1721 A1 atau A2. Nah, sebelum kami tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengajak kawan
teman, saudara, keluarga kawan pajak untuk mengikuti acara Markas Maroso Podcast untuk memperoleh informasi dan edukasi terbaru seputar perpajakan. Dan jangan lupa pula bagi kawan pajak untuk mengajak teman-teman untuk subscribe, like, dan komen pada kanal akun YouTube KPP Pratama Poso serta akun-akun media sosial yang lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram. Apakah Kak Devi sudah memfollow semua akun KPP Pratama Poso? Sudah dong Kak Ata. Baik, bagus Kak Devi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP Kuat, Indonesia Maju. KPP Pratama Poso, Maroso. Sampai berjumpa kembali dalam acara Markas Maroso Podcast episode berikutnya. Markas, where learning Texas is a must.